Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai di konsep embodied mind. Jadi Lakoff menekankan bahwa pemahaman bahasa terkait erat dengan pengalaman tubuh dan pikiran kita. Jadi tubuh dan pikiran kita adalah device yang digunakan untuk melakukan apa namanya di sini kita lihat keterkaitan antara pengembangan bahasa yang dimiliki oleh pikiran dengan bagaimana kita melakukan pemerolehan bahasa ya atau penyampaian bahasa. Kemudian ada yang namanya prinsip framing. Jadi Lakoff memperkenalkan konsep framing di mana kita merumuskan informasi dapat mempengaruhi cara orang memahami dan meresponnya. Framing mempengaruhi persepsi, interpretasi, dan keputusan. Bagaimana cara kita untuk memframing suatu masalah sehingga orang dapat mengambil preferensi atau sesuatu yang lebih disukai. Ya, contoh seandainya Anda sebagai influencer atau orang yang memiliki pengaruh kuat dalam suatu lingkungan sosial, jadi apa yang Anda ucapkan untuk memframing suatu hal itu akan mempengaruhi cara pandang atau preferensi orang untuk menilai sesuatu. Jadi akan lebih mudah para followers Anda untuk mengikuti apa yang Anda sampaikan. Kemudian ada namanya metonimi. Lakoff juga menjelaskan penggunaan metonimi dalam bahasa, yaitu menggunakan konsep yang terkait terhadap konteks yang sama. Misal, Anda dikatakan ke kampus naik Honda, padahal Anda naik Yamaha, ya. Jadi konsep Honda itu merujuk pada sesuatu yang sudah melekat pada konteks yang sama. Padahal itu kendaraan yang mereknya beda. Misal, Anda minum air kemasan, padahal mereknya Le Mineral, tapi bilang minum Aqua. Jadi itu konsepnya di sana ya. Linguistik kognitif, suatu yang mempengaruhi pola pikir manusia secara langsung ya. Karena ada sifat dasar manusia yang mengkonsep bahasa berdasarkan pikiran yang mereka miliki. Ya, seperti itu. Secara terperinci saya jelaskan seperti itu. Nanti untuk contohnya silakan dipelajari lagi. Kemudian ada linguistik terapan. Jadi ini lebih ke applied linguistik. Jadi ada terjemahan, translation, pembelajaran bahasa, language education, teknologi bahasa, language of technology, ya. Kemudian ada bidang-bidang terkait lainnya. Mungkin computational linguistik nanti akan ada di sana, ya, melekat dengan linguistik terapan, ya, karena komputer atau teknologi internet itu tidak bisa dilepaskan dari keterkaitannya dengan perkembangan zaman saat ini, termasuk juga bidang kajian linguistik. Kemudian penerapan ilmu linguistik dalam kehidupan sehari-hari, ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Perkembangan ilmu linguistik, nah ini juga penting, saya akan jelaskan sejarah dan perkembangan teori-teori linguistik, ya. Kemudian peran tokoh penting seperti Ferdinand de Saussure dan Noam Chomsky. Ya, jadi Ferdinand de Saussure ini terkenal sebagai bapak linguistik modern. Nah, beliau yang membawa sejarah peradaban linguistik secara modern. Nah, saya akan jelaskan sedikit mengenai peran beliau. Ya, jadi Ferdinand de Saussure ini, kalau saya baca sih ini orang Swiss ya, mungkin bicaranya saya ada yang Saussure, ada yang Saussure ya. Nanti terserah adik-adik mau mengucapkannya seperti apa. Yang penting tulisannya sama ya pada waktu ujian. Ya, oke. Jadi Ferdinand de Saussure ini adalah ahli linguistik dari Swiss. Ya, jadi beliau dikenal sebagai bapak linguistik modern. Beliau mengembangkan ajaran linguistik strukturalisme dan semiotika. Nah, itu untuk strukturalisme dan semiotika itu apa? Silakan nanti dikaji lagi ya, dilihat lagi apa itu yang dimaksud dengan strukturalisme dan semiotika.
Kemudian yang paling esensial juga yang beliau kaji dalam perkembangan linguistik modern itu diantaranya pemisahan antara langue dan parole. Ya. Kemudian ada pengenalan struktur dalam bahasa. Ada lagi teori tanda. Kemudian ada pengenalan simbol dan makna. Yang kelima ada pendekatan sistematis. Ya, jadi ini lebih ke kajian yang sifatnya semiotika, tanda dan makna. Kemudian kita lihat di sana apa sih yang dimaksud dengan langue. Yaitu langue adalah sistem bahasa yang lebih abstrak dan baku, sementara parole adalah penggunaan bahasa dalam situasi konkret. Ya, apa yang kita pikirkan itu disebut dengan langue, sedangkan apa yang disampaikan itu disebut dengan parol atau parole. Kemudian pengenalan struktur dalam bahasa. Jadi Saussure membawa perhatian terhadap struktur internal bahasa dan menggambarkan bahasa sebagai sistem simbolik yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berhubungan. Dia memfokuskan perhatian pada elemen dan hubungan antara mereka untuk memahami struktur bahasa secara lebih mendalam. Jadi bahasa dihubungkan dengan hal yang sifatnya simbolik ya atau tanda dan makna. Ya. Misal mungkin kita bisa lihat simbol apa yang dalam kita tahu biasa mungkin Linggayoni ya. Linggayoni itu mungkin kalau di agama Hindu ya simbol pria ya. Jadi Dewa Siwa disimbolkan dengan pria. Jadi itu sifatnya simbolik. Ya. Kemudian teori tanda, konsep tanda dalam bahasa adalah salah satu kontribusi utama Saussure. Ia mendefinisikan tanda sebagai gabungan antara signifier, pembawa bunyi, dan signified, pemikiran atau konsep yang direpresentasikan. Ya, jadi sifatnya arbitrary atau mana suka dan konvensional atau sudah disepakati bersama. Kemudian ada pengenalan simbol dan makna. Ada sini memperkenalkan pemahaman bahwa bahasa adalah sistem simbolik di mana kata atau tanda merupakan simbol yang merepresentasikan makna. Konsep ini penting untuk memahami bagaimana bahasa membentuk ide dan makna di dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan sistematis. Saussure mendorong studi bahasa dengan pendekatan sistematis, memperlihatkan bahasa sebagai sistem yang kompleks dengan elemen yang saling berkaitan. Ini membawa perubahan paradigma dalam studi bahasa mengarah pada pendekatan struktural dan analitis yang mendasari banyak pendekatan linguistik modern. Jadi lebih ditekankan pada bahasa, pada unsur-unsur simbolik, bukan kepada unsur-unsur yang abstrak, seperti yang banyak dikaji pada perkembangan linguistik abad kuno. Ya, jadi Ferdinand de Saussure lebih kepada sesuatu yang sifatnya konkret, ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, yang berikutnya adalah peran Chomsky dalam linguistik. Ya, jadi nama panjangnya adalah Noam Chomsky.
Pentingnya mempelajari dialektika bahasa dan kekuasaan. Oke, mohon maaf ya, saya mute tadi. Jadi silakan diperhatikan di sana apa yang dimaksud dengan revolusi kognitif. Jadi revolusi terhadap suatu pemahaman terhadap bahasa yang didasari dari pemikiran yang sifatnya diambil dari aspek-aspek psikologis. Ya, jadi kita bisa lihat di sini ada pendekatan kognitif linguistik yang menekankan pada bagaimana manusia memproses, memahami, dan memproduksi bahasa itu sendiri. Kemudian ada teori tata bahasa generatif. Jadi, teori bahasa generatif itu sendiri adalah teori bahasa yang memberikan fondasi untuk memahami struktur dan generalisasi kalimat dalam bahasa. Jadi kalimat-kalimat itu digeneralisasikan untuk membentuk suatu bahasa. Kemudian ada hipotesis universal grammar. Teori ini muncul untuk bisa ya mempelajari aspek-aspek universal bahasa dan ciri-ciri umum yang dimiliki bahasa di seluruh dunia. Tidak hanya bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, tapi seluruh bahasa yang ada di dunia. Jadi dengan teori hipotesis universal grammar ini, Noam Chomsky berusaha untuk membuat framework untuk menganalisa bahasa. Kemudian kritik beliau terhadap ajaran behaviorisme dan behavioristik dalam linguistik. Jadi Chomsky secara kritis menilai pendekatan behaviorisme itu terlalu mendominisasi psikologi dan linguistik pada masanya. Jadi terlalu menggunakan kajian yang sifatnya terlalu banyak menggunakan pemahaman behaviorisme. Ya. Kemudian dia lebih menekankan kepada pembelajaran linguistik pada aspek kognitif dan internal pikiran manusia. Kemudian yang terakhir, peran Chomsky juga mendorong adanya dialektika bahasa dan kekuasaan. Jadi dialektika di sini maksudnya ada analisa kritis terhadap bahasa, politik, dan kekuasaan. Jadi ia membawa pemahaman tentang bagaimana bahasa dapat digunakan untuk mempengaruhi opini dan tindakan manusia. Jadi dengan berbahasa, kita secara tidak langsung menggunakannya sebagai device untuk melakukan counter argumentasi. Ya, jadi bahasa itu secara tidak langsung digunakan sebagai alat untuk menuangkan gagasan atau ide yang sifatnya lebih kognitif, tidak lagi cenderung ke ajaran yang sifatnya behaviorisme atau linguistik kuno. Oke, berikut referensi yang nanti bisa adik-adik searching atau cari ya. Silakan, itu ada dari Lyons, ada dari Fromkin, Rodman and Hyams, ada dari Lakoff, dan ada dari Chomsky. Nah, Chomsky itu yang terkenal bukunya adalah Syntactic Structures. Jadi beliau adalah ahli matematika yang mengikuti linguistik. Ya, ini memang perlu suatu kecerdasan yang luar biasa untuk memahami teori beliau, karena beliau memadupadankan kecerdasan di bidang angka ke kecerdasan verbal. Ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Jadi seperti biasa, di akhir pertemuan saya berikan latihan untuk menguji sejauh mana pemahaman adik-adik dalam memahami materi yang saya berikan. Jadi kurang lebihnya nanti silakan dicari atau dipelajari dari materi yang sudah saya berikan. Kalau memang perlu tambahan referensi atau kajian, silakan nanti dicari di
referensi yang dalam bentuk hard copy atau soft copy-nya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan dalam penyampaian yang saya berikan hari ini, karena ada beberapa hal tadi yang mungkin cukup menguras fokus saya, ya, karena ada informasi tadi sebentar dari rekan, kemudian ya agak lewat sedikit ya perkuliahannya. Jadi secara umum itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri? Mungkin untuk yang belum tergabung dalam grup, mohon lebih responsif ya. Adik-adik masuk di mata kuliah mana? Ya, tolong nanti kita kan sudah dewasa semua. Kita sudah tidak masuk di zona SMA lagi. Ya, tolong nanti lebih responsif terhadap mata kuliah yang sudah dipilih. Kemudian untuk kehadiran, saya harap kalau bisa jangan terlalu banyak telatnya. Ya, biasakan untuk disiplin. Ya, kalau memang adik-adik berhalangan hadir secara offline, silakan online saja. Saya tidak memaksakan karena kita sudah berikan fleksibilitas. Jadi di sini kurang lebih juga akan mempengaruhi psikologis karena bahasa itu sifatnya psikologis. Jadi saya sendiri manusia juga bisa secara psikologis terganggu. Ya, apa yang akan saya sampaikan saya bisa blank. Ya, namanya manusia. Ya. Jadi ya mungkin nanti adik-adik bisa kondisikan kalau memang mau pukul 5 ya sebelum pukul 5 sudah ada di ruangan. Karena kita sudah semua dewasa bisa mengatur jadwal kita sendiri. Ya, itu pesan dari saya. Kemudian untuk mahasiswa yang online silakan nanti untuk ya kalau memang bisa hadir silakan hadir ke kampus biar tahu suasana kampusnya. Ya, itu saja dari saya. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan untuk perkuliahan minggu depan? Oh ya, untuk minggu depan rencananya saya akan minta adik-adik melakukan presentasi. Saya ingin mengukur sejauh mana pemahaman adik-adik terhadap RPS yang sudah saya berikan, kemudian materi ketiga apa yang perlu disampaikan. Saya ingin adik-adik yang melakukan presentasi di depan, dan saya yang mendengarkan. Kemudian rekan-rekan yang lain silakan nanti memberikan saran, masukan, atau pertanyaan. Oke, ada pertanyaan silakan. Ya, silakan satu dulu. Ya, ya, ladies first. Ya. Ya, ya, nanti saya akan share. Silakan nanti dilihat di YouTube-nya juga boleh. Ya, silakan. Nanti yang slide-nya juga akan saya kirimkan. Tenang aja seperti kemarin. Tapi dilihat ya, dibaca ya. Jadi saya kirimkan cuma di read aja. Ya. Sesuai dengan jam jadwal kuliahnya. Ya, jadi sesuai jadwalnya. Ya, kemudian kirimkan juga saya soft copy-nya. Ya, soft copy-nya kirim ke saya ya. Kenapa saya latih adik-adik buat paper supaya nanti tidak kelabakan ketika buat skripsi. Karena saya dulu waktu kuliah begitu juga, ya. Karena pengaruh pandemi, mahasiswa yang semester akhir tidak tahu cara buat laporan. Ini jadi kendala saya juga waktu membimbing skripsi. Jadi mereka tidak tahu bagaimana cara membuat sistematika laporan, dari mana memulai dan mengakhiri tidak tahu. Makanya dari awal saya minta adik-adik untuk membuat laporan baik yang hard copy maupun soft copy-nya. Jadi bisa saya melakukan koreksi. Ya, itu tujuannya. Tidak ada maksud untuk mempersulit, tidak. Karena kita ke depan akan ada scientific paper ya atau skripsi, jadi biar tidak nanti kelabakan atau kebablasan. Kalau dari sekarang kita sudah tahu bagaimana membuat laporan atau karya ilmiah sederhana, nanti ke belakangnya atau ke depannya maksud saya ya akan lebih mudah lagi. Ya, ada lagi pertanyaan? Silakan.
Untuk presentasinya nanti dibuat PPT. Ya jelas. Kalau ada PPT-nya gimana? Kita kan makhluk visual. No, nggak ada siapa tahu gitu ya. Nah, ini sudah gini. Jadi silakan nanti buat PPT-nya. Kan bagian IT kan pasti jauh lebih bagus dari Bapak. Mau pakai 3D boleh. Itu sekarang adik-adik adalah dunia untuk bereksplorasi. Ya kalau Bapak mungkin ya lebih jadul, adik-adik mungkin Bapak bisa belajar cara buat PPT yang jauh lebih mutakhir. Nah, mungkin juga materinya harus dipahami dengan baik ya. Jadi kita di sini sama-sama belajar. Tidak ada yang lebih tahu atau kurang tahu, kita sharing semua di sini. Saya mungkin hanya tahu sehari lebih, satu hari lebih dulu daripada adik-adik. Ada lagi pertanyaan? Ya. Kelompok saya sarankan buat kelompok karena ya saya kalau inginnya nanti kan supaya adik-adik bisa melakukan kolaborasi yang penting ya. Jadi silakan nanti dibuat optinya mengorganisir berapa orang satu kelompok biar semua itu tercover dari pertemuan ketiga besok sampai pertemuan terakhir dibagi. Tapi harus ada juru bicara ya yang mempresentasikan. Jadi yang lainnya mungkin menanyakan apa saja yang menjadi kendala atau yang belum dimengerti dari apa yang sudah dipresentasikan. Kita siap menerima pertanyaan, masukan, dan saran dari rekan-rekan. Jadi kita sifatnya diskusi. Oke, ada lagi pertanyaan? Untuk jelas aja ya Pak, saya biar nanti buat saat bulan ini nggak lagi. Itu kita disuruh presentasi buat pertemuan ketiga. Iya, pertemuan ketiga. Referensinya ambil dari buku yang ada sudah saya berikan. Mungkin mau cari referensi dari yang lain silakan. Yang penting nanti pada paper itu dicantumkan daftar pustakanya atau bibliografi. Oh. Ya, ada lagi pertanyaan supaya nanti tidak. Untuk bahasanya bahasa Indonesia karena ini pengantar linguistik. Ya, bahasa Indonesia aja sudah susah untuk dipahami, apalagi bahasa Inggris. Ya, kalau saya secara teknis lebih menguasai kesemantik dan pragmatik, tapi secara umum, secara general, secara ininya tahu beberapa. Tapi kalau secara khusus, ya saya di pragmatik dan semantik. Kalau bidang kajian yang lain pada tataran umum saja. Nanti kita akan melakukan brainstorming. Ada lagi? Ya, pakai bahasa Indonesia ya, karena ini pengantar linguistik umum. Ada lagi? Oke, bahasa Indonesia. Ya. Terus yang presentasi kemarin itu udah lanjut ke kelas ini sih, apa? Untuk mata kuliah ini saja? Kemarin kan jenis buat kita udah lanjut pakai bahasa Inggris. Oh iya, enggak apa-apa. Yang penting nanti pengantarnya pakai bahasa Inggris. Ya mau pakai bahasa Inggris silakan. Kalau jauh lebih baik. Yang penting bisa dipahami dengan baik. Ya, ada lagi? Iya, langsung di kampus. Pakai PDF biar lebih rapi. Nah, kan sana kan sudah ada itu menunya. Ya, silakan nanti menunya itu menurut tugas silakan dilampirkan di sana. Sudah semua punya akun e-kampus? Ya, biar nanti tidak penuh WA-nya. So, WA saya berat jadinya ya, kalau ngecek data. Ya. Ada lagi pertanyaan silakan. Kalau mau ditanyakan biar nanti tidak bingung. Untuk absen di kampusnya memang nggak bisa. Saya nanti yang mengabsen manual. Berapa siswa yang hadir, mahasiswa yang hadir. Oke, supaya tidak lupa saya langsung kirim ini ya, absen online ya. Bisa dihidupkan lampunya ya, tolong saklar. Nah, jadi itu ya, silakan nanti dikoordinasikan. Itu sudah untuk link yang pertama kelas reguler, link yang kedua di kelas karyawan.
Kalian saya mau lakukan absen, mohon dibantu saya akan absenkan di kampus. Mohon tunggu sebentar ya. Oke, Elistiani tidak ada ya? Mohon nanti yang online bisa mendengar suara saya ya? Bisa, Pak. Nanti saya panggil namanya, tolong jawab ya. Elistiani tidak hadir ya. Remigius Ola, oke. Aci Rambu, tidak ada. Gusti Ngurah Gede, oke ada. Sevrianus, tidak ada. Patrick, tidak ada. Nilo Putus Setianingsih, ada nggak di online? Ada? Ada, sekarang ada orangnya? Masih? Putu Febrianti, hadir. Hatika, hadir. Emi Muraisu, hadir. Nia Afriani, ada ya? Laurentius, Putu Wahyu, nggak ada. Agustinus Yunita Kakak, ada. Yongki, nggak ada ya? Nggak ada. Nur Muhammad, izin ya, kerja tadi dia. Pandai Putu Sutarte, hadir. Paulina, Gusti Ayu Ratna Deviari, hadir. Sisilia, ada. Adrianus, hadir. Kadek Putri Yuniari, ya. Ari Yuwandani, hadir ya. Oke. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, saya harap adik-adik bisa mengikuti dengan baik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat petang.